teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya di dalam episode Digital Life with Yosef Abbas. Kali ini kita akan membahas sebuah tren baru yang menjadi pembuka blue ocean baru bagi kamu yang mungkin berkaitan dengan makanan, travel, hotel, baik sebagai pebisnisnya ataupun sebagai kreatornya. Karena ada tren baru di TikTok dan juga di Shopee yang disebut dengan afiliator di dunia reviewer. Nah, jadi ada yang sekarang yang disebut dengan TikTok Food atau TikTok Go, dan satu lagi adalah Shopee Food. Nah, dua-duanya Shopee Food dan juga TikTok Go atau TikTok Food ini ternyata ada skema baru afiliasinya. Nah, di sini biasanya tentu kamu sudah pernah mendengarkan ya yang disebut dengan afiliator atau affiliate. Tapi biasanya kan kalau TikTok affiliate maka yang dijual adalah fashion, gadget, beauty ya, produk-produk yang memang kita bisa check out dengan klik keranjang yang ada di video, lalu nanti bisa pada akhirnya diklik keranjang kuningnya atau kalau misalnya di Shopee keranjang oranye, dan pada akhirnya itu akan menuju ke produk di tokonya milik seller. Dan biasanya seller nanti akan dapat notifikasi pemesanan, nanti akan dipackingkan dan dikirimkan ke customer yang memesan tersebut dari videonya atau dari live-nya milik si afiliatornya. Nah, skema yang sudah kita ketahui ini itu berlangsung bagi afiliator-afiliator live dan juga afiliator-afiliator VT atau video TikTok ataupun Shopee video yang memang menjadi affiliate sebuah produk. Tapi seperti kita tahu ya, di dunia bisnis itu ada produk yang dijual, tapi juga ada jasa yang dijual. Dan saat ini memang jasa yang bisa dijual itu juga bisa diakomodasi menggunakan aplikasi-aplikasi seperti di luar negeri. Itu ada afiliasi dari jasa juga. Nah, di antara produk dan jasa itu ada tengah-tengahnya ini, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang mungkin produknya ini tidak bisa dikirimkan jarak jauh. Mungkin produknya ini tidak bisa di stok barang seperti skincare ditaruh di gudang, bisa dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum expired. Bayangkan kalau kita mau melakukan hal tersebut, stok barang dari kue ulang tahun, kue tart ya. Artinya kue tart itu mungkin hanya bisa disimpan 1 minggu, itu mungkin sudah tidak fresh lagi ya. Nah, ini makanan-makanan tersebut, atau misalnya kamu juga membeli bakminya itu ada bakmi bakso misalnya seperti itu. Kamu tidak akan bisa menyimpan produk tersebut itu seperti menyimpan produk skincare yang expirednya itu bisa cukup lama dibandingkan dengan yang kita sebut dengan makanan basah. Nah, makanan basah ini itu memang sebelumnya tidak ada tersedia skema di mana orang bisa makan lalu dia bisa menjadi sekaligus membantu menjualkan produknya atau membantu menjualkan makanannya sebagai afiliator. Kalau di dunia TikTok affiliate atau Shopee affiliate, kita bisa ya, kita lagi mau beli sebuah gadget, earphone tersebut kita beli, dan ternyata earphone tersebut sambil kita beli kita juga membuat video reviewnya. Secara tidak langsung kita, kalau ada yang melihat video review kita dari produk yang baru kita beli dan akhirnya klik dan menyelesaikan pembayaran, maka otomatis kita akan mendapatkan disebut komisi affiliate. Nah, tapi belum ada skemanya, belum ada caranya kalau kita makan bakso di depan komplek rumah kita, lalu kita bisa mendapatkan komisi afiliasi saat kita makan bakso, kita mereview baksonya. Nah, ternyata tren ini yang kelihatannya masih lama mungkin adanya ya, ternyata di tahun ini dan di awal tahun itu sudah ada. Jadi namanya adalah TikTok Food atau disebut juga TikTok Go dan Shopee Food Affiliates. Jadi ternyata TikTok dan Shopee sudah mulai bergerak ke arah yang memang kelihatannya ini akan jadi the future ya. Kenapa teman-teman? Karena pasti udah pernah dengar dong ya kontroversi dari food reviewer yang memang pertama adalah food reviewer itu kadang-kadang seperti food kritikus, mengkritik sebuah masakan, lalu juga ada food reviewer yang isu-isunya itu bisa membuat bisnisnya tersebut malah bangkrut ya. Nah, kalau afiliator ini hampir tidak mungkin karena tujuannya affiliate ini ingin menjualkan barang tersebut. Jadi pasti reviewnya ini kemungkinan akan menemukan angle-angle yang bagus, unique selling dari si restoran tersebut. Nah, apalagi food reviewer dikenal dengan yang kontroversi sekarang, dikenal dengan memberikan charge atau harga yang sangat mahal ya untuk bisa mereview dari red cardnya mereka. Dengan adanya skema affiliate ini, juga seorang pebisnis restoran atau kafe, bahkan hotel dan travel ternyata bisa memanfaatkan skema affiliate ini tanpa harus bayar di depan. Nah, ini yang sangat menguntungkan buat para pebisnis di skema baru yaitu
TikTok Food Affiliate atau TikTok Go dan juga Shopee Food Affiliate. Tapi bukan hanya untuk pebisnis saja ternyata untungnya. Kalau kita sedikit bergeser, kita shifting, merubah kacamata kita dan kita melihat dari sisi orang yang sedang merintis dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan sebagai seorang affiliate, maka ini juga jadi menarik. Bayangkan kalau katakanlah hari ini kita menentukan saya saat ini mau jadi seorang konten kreator di bidang makanan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus rajin untuk konten, pasti ya. Tapi konsekuensinya itu lebih besar kalau kita mau jadi food reviewer ketimbang kita mereview produk-produk sebagai TikTok affiliate yang mereview produk pada umumnya. Contoh, kalau kita mau mereview sebuah produk katakanlah skincare, sebuah brand skincare, kita beli barangnya atau kita minta sampelnya. Kita dapat sampelnya lalu kita bisa mereview sampel tersebut pastinya lebih dari sekali. Mungkin kita review beberapa kali dengan angle berbeda, dengan cara berbicara komunikasi yang berbeda, pasti akan menjadi beberapa konten. Tapi berbeda dengan kita yang mau jadi tadi food reviewer atau food blogger atau food creator kita sebutnya ya. Maka food creator itu juga harus rajin konten, juga harus konsisten konten. Tapi begitu makanan dipesan, makanannya sampai, bakmi bakso seperti tadi, begitu dia review dan dia sudah makan, makanannya sudah habis, sudah berantakan. Tidak bisa dia mereview ulang lagi dengan angle yang berbeda supaya dapat cerita storytelling yang berbeda. Nah, ini adalah konsekuensi besar di mana akhirnya memang kreator makanan ini kalau hitung-hitungan ya pasti akan menghabiskan budget untuk kontennya itu lebih besar dari sisi membeli makanan ya ketimbang memang kita yang memulai sebagai affiliate di produk, entah itu di gadget atau di fashion, karena kita beli bajunya yang kita mau review sekali dan kita bisa review berkali-kali. Kalau dijual di live pun kita bisa bawa baju itu berkali-kali untuk kita jual ya. Tapi berbeda dengan food reviewer tadi, otomatis kalau sudah dimakan ya sudah habis. Dan ini membuat food reviewer itu katakanlah kalau misalnya sekali konten, pasti kontennya kita jarang untuk ngambil tempat untuk kita review itu yang tempatnya tidak menarik ya. Pasti kita akan memilih tempat-tempat yang kira-kira potensial menarik sehingga pada akhirnya banyak orang yang melihat konten kita dan bisa viral konten kita atau FYP. Oleh karena itu nggak mungkin dong yang kita review itu kemungkinan besar pasti budgetnya lumayan ya, budget makanannya paling tidak 50.000 ya, let's say 50.000 dikali dengan satu konten mungkin satu hari aja. Satu hari kita publish satu konten food, artinya satu konten dikali 30 hari, artinya 30 konten. Dan 30 konten artinya 30 kali makan di tempat yang proper, yang harganya 50.000 ke atas. Itu sudah lumayan budgetnya ya sebagai food reviewer. Nah, dengan skema yang sekarang ini adanya food vlogger dan food reviewer yang monetize-nya hanya dari endorsement red card saja, bayangin berapa banyak food reviewer yang ada di Indonesia dan berapa besar sih sebenarnya yang memang benar-benar sukses jadi food reviewer yang besar. Tidak banyak. Dan biasanya yang dapat endorsan itu hanya food reviewer influencer yang sangat besar saja. Nah, inilah peluangnya. Nggak perlu kamu menunggu menjadi konten kreator food yang besar, yang terkenal, kamu sudah bisa dapat pendapatan tanpa harus nungguin endorsan. Dengan apa? Dengan menjadi affiliate-nya dari Shopee Food Affiliate ini atau dari TikTok Food Affiliate ini. Jadi buat kamu yang saat ini sedang mencoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan sebagai seorang afiliator, pasti kamu setiap hari makan dong ya. Hampir dipastikan semua dari kita butuh makan ya. Kalau kita ada yang bener-bener makannya irit, tapi tetap aja pasti makan sekali sehari minimal ya. Kalau mungkin saya makannya bisa 3 kali lebih ya dari sehari ya. Dan artinya kesempatan kamu buat jadi food reviewer untuk dapat penghasilan tambahan dari affiliate jenis baru ini ya pasti makin besar lagi. Jadi ternyata ada angle baru, ada kesempatan baru di tahun 2025 ini adalah terbukanya peluang bagi seller atau bagi pebisnis yang punya lokasi hotel, resto, bahkan lokasi theme park atau lokasi atraksi-atraksi lainnya ini yang performance juga bisa menggunakan skema baru afiliasi ini di mana bekerja sama dengan para vlogger, para food reviewer yang memang datang ke tempatnya. Kalau misalnya hotel ya dia datang ke hotelnya di review. Kalau misalnya kafe datang ke kafenya lalu di review. Ke restoran pun datang ke restorannya lalu di review. Nah, buat kamu yang selama ini mungkin sudah jualan, misalkan di platform delivery online ya, di GoFood, GrabFood, atau bahkan di Shopee Food, tapi selama ini hanya masukin aja produk kita, makanan kita ke dalam platform tersebut dan tidak ada caranya buat kita bisa dibantu promosi, maka kamu juga harus tahu bahwa begitu kamu masukkan ke GoFood,
masukkan ke GrabFood, ke ShopeeFood, kamu punya cara buat mempromosikan kamu sebagai merchant food yang ada di platform tersebut di delivery online. Namanya delivery online, tugasnya mereka hanya platform untuk delivery online-nya, tapi bukan platform untuk membantu kamu promosi. Kamu bisa menggunakan para afiliator-afiliator ini untuk membantu mempercepat kesuksesan bisnis makanan kamu, makanan basah seperti yang ada di GoFood, GrabFood, ataupun di ShopeeFood dengan menggunakan afiliator jenis baru ini. Nah, jadi semoga yang saat ini bisa berguna buat kamu dan pada akhirnya membuka peluang baru buat pebisnis yang mungkin saingan kamu belum pada nonton nih podcast kali ini. Kamu akan jadi tahu lebih duluan dan bisa memanfaatkan peluang ini lebih dulu sebelum yang lainnya pada tahu. Semoga yang saat ini bisa berguna buat kamu. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya, Yosef Abbas. Dadah.